Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang topik partisipasi seseorang dalam dunia perpolitikan dalam perspektif syariah. Dan insya Allah saya akan membacakan Maqra' 4a tepatnya pada kitab Al-Ahkam Sultaniyah karya Imam Mawardi, yaitu pada halaman 45 hingga seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa idza qama al-imamu bima dzakarnahu min huquqil ummati faqad adda haqqallahi ta'ala fima lahum wa 'alaihim. Dan apabila seorang pemimpin telah menunai hak-hak rakyat sesuai dengan apa saja yang telah kami sebutkan sebelumnya, maka pemimpin tersebut telah menunai hak Allah Ta'ala yang berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka. Wa wajaba lahu alaihim haqqani at-ta'atu wan nusratu ma lam yataghayyar haluhum. Dan pemimpin tersebut memiliki dua hak yang harus dipenuhi oleh rakyat. Yang pertama yaitu at-ta'atu, ditaati, dan yang kedua dibantu selama tidak terjadi perubahan dalam diri pemimpin tersebut. Sebelumnya Musannif menjelaskan ada 10 tugas-tugas seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya. Ketika dia telah menunaikan hak-hak rakyat ataupun tugas-tugasnya terhadap rakyat, wajib untuk mematuhinya dan membantu pemimpin tersebut selama kondisi pemimpin tersebut tidak terjadi perubahan. Walladzi yataghayyaru bihi haluhu fayakhruju bihi 'anil imamati syai'an. Dan ada dua hal yang dapat mengubah kondisi daripada seorang pemimpin sehingga menyebabkan dia harus mundur diri daripada kepemimpinan. Yang pertama, ahaduhuma jarhun fi adalatihi wasani naqsun fi badanihi. Yang pertama yaitu keadilannya telah ternodai, dan yang kedua kecacatan pada badannya. Fa'amal jarhu fi adalatihi wa huwal fisqu fahuwa ala darbaini. Maka adapun keadilan yang telah ternodai, dan hal ini disebut juga dengan fasik, terbagi menjadi dua pembagian. Yang pertama, ahaduhuma mata ba'a fihi syahwata wasani mata alaka fihi bisyubhatin. Yang pertama yaitu karena faktor mengikuti syahwat, dan yang kedua karena faktor yang berkaitan dengan perkara syubhat. Maka fa'amal awalu minhuma famuta'allikun bi af'alil jawarihi wa huwa irtikabuhu lil mahdhurati wa iqdamuhu 'alal munkarati tahkiman lisyahwati wa inqiyadan lil hawa. Maka adapun faktor yang pertama dari keduanya adalah hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan anggota tubuh, seperti mengerjakan perbuatan yang dilarang dan melakukan perbuatan kemungkaran akibat menuruti bagi syahwat dan tunduk patuh bagi keinginan hawa nafsu. Fahadha fiskun yamna'u min iqadil imamati wa min istidamatiha. Maka kefasikan yang seperti ini dapat menghalangi seseorang untuk dilantik menjadi seorang pemimpin dan dapat menghalangi keberlangsungan beliau menjadi seorang pemimpin. Fa'idha tara'a ala manin akadat imamatuhu kharaja minha. Maka apabila seorang imam ataupun seorang pemimpin yang sudah ternodai keadilannya dengan melakukan perbuatan yang telah kita sebutkan tadi, kharaja minha, maka ia harus mengundurkan diri daripada kepemimpinan. Falau ada ilal adalati lam ya'ud ilal imamati illa bi'aqdin jadidin. Maka jika seandainya di kemudian hari ia kembali bersifat adalah, apakah akan secara otomatis dia meraih kembali kursi kepemimpinannya? Jawabannya tidak. Dia tidak akan otomatis kembali meraih kursi kepemimpinannya kecuali dengan adanya pengangkatan yang baru. Wa qala ba'dul mutakallimina, dan sebagian para teolog berkata, ya'udu ilal imamati bi'audihi ilal adalati. Orang tersebut akan otomatis kembali meraih kursi imamah, kursi kepemimpinan, bi'audihi ilal adalati, dengan sebab beliau kembali bersifat dengan sifat adalah keadilan. Min ghairi ayasta'nifa lahu aqdun wala bay'atun, daripada tanpa diperlukan baginya untuk pengangkatan yang baru dan juga pembayatan yang baru. Li umumi wilayatihi
wa luhuqil masyaqqati fi istinafi bai'atihi. Karena kekuasaannya yang bersifat umum dan juga akan terjadi kesulitan jika dilakukannya pengangkatan yang baru. Jadi menurut sebagian teolog, adapun sebagian ulama-ulama mutakalimin berpendapat bahwa ketika seorang pemimpin telah melakukan perbuatan yang telah dilarang dalam agama, artinya dia tidak lagi berstatus adalah, telah menjadi orang yang fasik. Jika di kemudian hari dia kembali adalah, kursi kepemimpinan kembali dengan otomatis kepada dirinya. Dia dapat meraihnya kembali tanpa perlu adanya pembaiatan yang baru, tanpa perlu adanya pengangkatan yang baru. Dan adapun faktor yang kedua adalah hal yang berkaitan dengan keyakinan yang disebut juga dengan syubhat. Fayata'awalu laha khilafal haqqi. Maka maksud daripada syubhat di sini adalah menyalahi kebenaran. Jadi jika seorang pemimpin keyakinannya tentang ketuhanan, i'tiqadnya telah bermasalah, tidak lagi sesuai dengan yang seharusnya, para ulama berbeda pendapat pada kasus ini. Fadhahaba fariqun minhum ila annaha tamna'u min iqadil imamati wa min istidamatiha wa yakhruju bihudusihi minha. Sebagian para ulama berpendapat bahwa faktor syubhat, kekeliruan dalam perkara keyakinan adapun i'tiqad, itu dapat menghalangi seseorang daripada dilantik menjadi seorang pemimpin dan daripada keberlangsungan beliau menjadi pemimpin, dan juga dapat mengeluarkan beliau dengan perkara tersebut daripada kepemimpinan. Mengapa demikian? Li'annahu lamastawa hukmul kufri bi ta'wilin wa ghairi ta'wilin wajaba ayastawiya halul fiski bi ta'wilin wa ghairi ta'wilin. Pasalnya, di saat hukum kafir memiliki status yang sama, baik adanya antara yang ditakwil maupun yang tidak ditakwil, maka seharusnya sama juga seperti demikian pada hukum kondisi orang yang fasik, baik secara yang ditakwil ataupun tidak ditakwil. Itu menurut sebagian kelompok mengatakan bahwa pemimpin yang telah terjadi kekeliruan pemahaman yang menyimpang dalam perkara i'tikad tidak boleh diangkat menjadi pemimpin. Kalau memang sudah diangkat menjadi pemimpin, tidak boleh dia melanjutkan kepemimpinannya dan dia dilengsarkan daripada kepemimpinan tersebut. Tetapi waqala katsirun min ulama il-basarati, mayoritas daripada ulama-ulama Basarah berpendapat bahwa innahu la yamna'u min iqadil imamati wa la yukhraju bihi minha kama la yamna'u min wilayatil qada'i wa jawazi syahadati. Menurut pandangan mereka, faktor syubhat tersebut tidak dapat menghalangi seseorang daripada dilantik menjadi seorang pemimpin dan tidak dapat melengsarkannya daripada jabatan kepemimpinan tersebut. Sebagaimana seseorang tidak dapat menghalangi orang tersebut menjadi hakim adapun qadhi dan juga menjadi saksi dengan disebabkan gara-gara kekeliruan adapun ketimpangan dalam perkara i'tikad. Itu sudah selesai pembahasan kita tentang seorang pemimpin harus sempurna secara ruhani ataupun pemimpin tersebut harus adalah bersifat dengan sifat adalah. Yang dikatakan dengan adalah menjauhi dosa-dosa besar dan juga menjauhi daripada berkekalan dalam dosa kecil. Kemudian kita lanjut dalam faktor yang kedua yang dapat melengsarkan seseorang daripada jabatan kepemimpinan. Yang kedua adalah wa amma ma tara'a ala badanihi min naqsin fayanqasimu salasata aqsamin. Adapun kecacatan yang terjadi pada tubuh seorang pemimpin itu terbagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama, ahaduha naqsul hawas. Yang pertama yaitu kecacatan panca indera. Wasani naqsul a'dha'i. Yang kedua, cacatnya anggota tubuh. Wasalisu naqsut tasarrufi. Yang ketiga, cacatnya perbuatan. Fa'ama naqsul hawasi fayanqasimu salasata aqsamin. Adapun cacatnya panca indera ini terbagi lagi menjadi 3 pembagian. Qismun yamna'u minal imamati, wa qismun la yamna'u minha, wa qismun mukhtalafun fihi. Pembagian pertama, cacat yang dapat menghalangi seseorang ditunjuk sebagai pemimpin. Cacat yang kedua, tidak dapat menghalangi seseorang untuk menjadi pemimpin. Dan cacat yang ketiga, masih diperselisihkan di antara para ulama. Fa'amal qismul mani'u minha fasyai'ani. Adapun pembagian yang pertama, yaitu pembagian kecacatan pada anggota panca indera, itu juga terbagi 2 pembagian lagi. Ahaduhuma zawalul akli
wasani dhahabul basari. Yang pertama yaitu hilangnya ingatan ataupun akal, dan yang kedua hilangnya penglihatan. Fa'ama zawalul aqli fadarbani. Adapun hilangnya akal, hilangnya ingatan terbagi menjadi dua lagi. Ahaduhuma makana aridan marju wa zawali kal irma'i. Yang pertama yaitu hilang akal yang memiliki kemungkinan untuk sembuh, seperti orang pingsan. Maka fahada la yamna'u minin iqadil imamati wa la yukhju minha. Maka kecacatan akal yang ini tidak dapat menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi seorang pemimpin dan tidak dapat mengeluarkan dari jabatan tersebut. Kenapa demikian? Li'annahu maradun qalilul lubsi sari'u zawali. Karena cacat yang semacam ini tergolong dalam penyakit yang ringan dan juga dapat pulih dalam waktu yang cepat. Bahkan waqad ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi. Rasulullah saja ketika beliau sakit pernah beliau mengalami pingsan. Wa dharbu tsani makana laziman la yurja zawaluhu kal jununi wal khabali. Adapun model yang kedua daripada zawalul akli adalah hilangnya akal ataupun hilangnya ingatan yang berkepanjangan, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, seperti orang gila. Dan perkara gila ini fahuwa ala darbaini juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ahaduhuma ayakuna mutbiqan daiman la yatakhallaluhu ifaqatun. Gila yang menahun, daiman yang berkelanjutan, tidak diselangi oleh sembuh di antaranya. Fahada yamna'u min aqdil imamati wa istidamatiha. Maka gila yang semacam ini dapat menghalangi seseorang daripada diangkat menjadi pemimpin dan keberlangsungan kepemimpinannya. Fa idza tar'ahada batalat bihil imamatu ba'da tahaqquqihi wal qat'i bihi. Maka apabila seseorang mengalami gila yang semacam ini, secara otomatis dia batal, tidak lagi menjadi seorang pemimpin. Tetapi dengan tanda kutip ba'da tahaqquqihi wal qat'i bihi, setelah dilakukan pemeriksaan dan telah diputuskan bahwa memang benar-benar dia mengalami penyakit gila yang semacam itu. Wa dharbu tsani, dan pembagian yang kedua daripada gila, ayatakhallalahu ifaqatun ya'udu biha ila hali salamati. Bahwa seorang tersebut mengalami penyakit gila tapi ada masa-masanya dia sembuh, yang dia kembali dalam kondisi normal. Ada waktu-waktunya, tidak selamanya dalam keadaan hilang akal. Kasus ini fayundharu fiha, perlu kita perhatikan lagi. Ada rinciannya. Fa in kana zamanul khabali aktsara min zamanil ifaqati fahuwa kal mustadini. Maka jika seandainya kondisi gilanya lebih lama daripada kondisi sembuh, maka dia dianggap seperti orang yang gila menahun, gila yang berkelanjutan, yang yamna'u min aqdil imamati wa istidamatiha wa yukhriju bihudusihi minha, yang dapat menghalangi seseorang tersebut diangkat menjadi pemimpin dan keberlangsungan kepemimpinannya dan dapat mengeluarkannya daripada jabatan tersebut. Rincian yang kedua, wa in kana zamanul ifaqati aksara min zamanil khabal mana'a min aqdil imamati. Jika seandainya kondisi sembuh lebih lama daripada kondisi gila, maka hanya dapat menegah menghalangi orang tersebut daripada dilantik menjadi seorang pemimpin. Nah, setelah kita membaca teks yang ditulis oleh Imam Mawardi tadi, dapat kita simpulkan bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin, yang pertama harus sempurna secara ruhani. Dan kemudian syarat yang kedua, harus orang yang sempurna secara jasmani. Mengapa demikian? Syarat yang pertama, sempurna secara ruhani, yaitu orang yang adalah. Karena jika pemimpin merupakan pemimpin yang fasik, yang dia tidak patuh kepada Tuhannya, melakukan perbuatan kemungkaran, pasti akan terjadi kehancuran kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat, yang membuat rakyat makin sengsara. Karena seorang pemimpin tersebut, dirinya saja tidak bisa dia urus. Dia tidak taat kepada Tuhannya, apalagi dia mengurusi perkara pemerintahan rakyat yang begitu banyak. Alasan yang kedua, kenapa seorang pemimpin harus disyaratkan sempurna secara jasmani? Karena jika pemimpin ada kekurangan satu anggota ataupun beberapa anggota, itu akan menjadi penghambat bagi seorang pemimpin bergerak untuk menyelesaikan hak dan kewajiban-kewajibannya. Kemudian, timbullah sebuah pertanyaan saat kita melihat terhadap Undang-Undang Dasar 1945,
dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tepatnya pada pasal 169 tentang pemilihan umum. Dan kriteria-kriteria pemimpin yang ditetapkan oleh Imam Mawardi dalam kitab fikih siasah beliau, Al-Ahkam Sultaniyah. Dalam dua kriteria tersebut, kriteria pemimpin dalam undang-undang negara dengan kriteria pemimpin dalam yang ditetapkan oleh Imam Mawardi, tentunya kita akan menemukan pandangan yang berbeda. Namun jika keduanya kita komparasikan, apakah akan relevan ataupun memang akan terjadi pertentangan di antara keduanya. Ini menarik untuk kita analisis. Apakah masih relevankah ataupun memang ada terjadi kontradiktif, perbedaan di antara dua kriteria tersebut. Pertama, marilah kita melihat secara singkat saja Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di situ disebutkan bahwa jumlahnya ada 20 kriteria-kriteria seseorang menjadi pemimpin. Di antaranya adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Yang ketiga, tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Yang keempat, mampu secara rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin negara. Yang kelima, bertempat tinggal di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keenam, memiliki visi misi program yang jelas dalam menjalankan pemerintahannya. Hingga seterusnya sampai 20. Sedangkan di sisi yang lain, Imam Mawardi menyebutkan bahwa ada 7 kriteria seseorang untuk diangkat menjadi seorang pemimpin. 2 telah kita sebutkan tadi, yaitu adalah dan sempurna secara fisik. Nah, tinggal 5 lagi, yaitu berilmu, kemudian sehat anggota tubuh, mempunyai visi misi yang jelas, yang keenam memiliki keberanian, dan yang ketujuh merupakan keturunan kaum Quraisy. Maka dari latar belakang tersebut tampaklah bahwa kriteria pemimpin negara Indonesia dengan kriteria pemimpin fikih siasah ini ada hal yang relevan, ada juga beberapa yang memang tidak relevan. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Nah, ini merupakan hal yang sangat layak untuk kita bahas, kita analisis, kita teliti bagaimana sebenarnya. Apakah undang-undang kriteria pemimpin yang ditetapkan oleh negara Indonesia ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam syariah ataupun tidak. Maka kita simpulkan secara singkat saja bahwa dari keseluruhan 20 kriteria pemimpin yang ditetapkan oleh undang-undang dengan 7 kriteria pemimpin Imam Mawardi, ada 5 yang terjadi persamaan. Dan ada juga beberapa, ada 3 kalau nggak salah, ada 3 yang terjadi perbedaan. Sedangkan yang sisanya lagi tidak ada terjadi pertentangan. 5 itu yang relevan adalah yang pertama adil. Memang dalam undang-undang negara tidak ada bahasa yang jelas kepada adalah. Tapi dapat kita pahami dari persyaratan yang ditetapkannya adalah tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Maka secara tersirat dapat kita pahami bahwa pemimpin tersebut adalah pemimpin yang adalah. Yang kedua, berilmu. Pemimpin harus berilmu pengetahuan. Ini relevan antara undang-undang negara dengan undang-undang Imam Mawardi. Yang ketiga, pemimpin harus sehat anggota tubuh. Ini juga sama antara undang-undang pemerintah dengan kriteria yang ditentukan oleh Imam Mawardi. Kemudian yang keempat, harus memiliki visi misi yang jelas. Dan yang terakhir, harus keturunan Quraisy. Kenapa Imam Mawardi mensyaratkan pemimpin harus keturunan Quraisy? Karena memang ini perintah Rasulullah. Kenapa demikian? Alasannya, karena saat itu pada masa Arab, kaum yang paling dihormati adalah kaum Quraisy. Sehingga kalau pemimpinnya dari kalangan kaum Quraisy akan mudah diterima dan dihargai oleh rakyat pada saat itu. Maka makna tersirat yang kita pahami daripada alasan tersebut adalah seorang pemimpin harus dari bangsanya sendiri. Mengapa demikian? Agar mudah diterima dan dihargai oleh rakyatnya nanti. Baiklah teman-teman, dapat jelaslah bagi kita bahwa pentingnya kita mempelajari tentang fikih siasah. Adapun ada yang mengatakan fikih siasi. Karena fikih siasah ini membahas bagaimana kekuasaan dijalankan sesuai dengan syariat. Dengan mempelajarinya, kita akan memahami bahwa kekuasaan ini bukan hanya sebatas alat untuk berkuasa, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab.
Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.